Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dini. Yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian dari pernikahan dini tersebut. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya tergolong masih muda, biasanya di bawah 18 tahun untuk perempuan atau di bawah 21 tahun untuk laki-laki, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di banyak negara. Pernikahan ini seringkali melibatkan pasangan yang belum cukup matang secara emosional, mental, dan finansial untuk menghadapi tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan berbagai risiko seperti gangguan kesehatan, pendidikan yang terlambat, dan masalah ekonomi. Pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, tekanan sosial, atau kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pernikahan dini. Yang pertama itu karena faktor sosial dan budaya. Di beberapa budaya atau daerah, menikah pada usia muda dianggap sebagai tradisi atau norma sosial yang diterima. Kemudian yang kedua itu ada pendidikan yang terbatas. Kurangnya akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak perempuan, seringkali memicu pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, keluarga misalnya merasa bahwa pernikahan anak lebih baik daripada membiarkan mereka melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi di keluarga seringkali menjadi pendorong bagi anak-anak, terutama perempuan, untuk menikah dini. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga atau meningkatkan status sosial. Kemudian yang keempat ada tekanan dari keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga memaksa anak-anaknya, terutama perempuan, untuk menikah di usia muda agar terhindar dari stigma sosial atau karena dianggap dapat membawa keuntungan bagi keluarga. Kemudian yang kelima, kurangnya pemahaman tentang hak dan kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan dampak negatif dari pernikahan dini membuat individu atau keluarga kurang menyadari resiko yang dapat ditimbulkan, seperti masalah kesehatan fisik dan mental, serta hambatan dalam pendidikan dan karir. Kemudian yang keenam, kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan di luar nikah seringkali mendorong pasangan muda untuk menikah. Dalam beberapa budaya, kehamilan sebelum menikah dianggap tabu atau memalukan, sehingga pasangan memutuskan untuk menikah meskipun mereka belum siap. Kemudian di sini ada dampak dari pernikahan dini. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan fisik. Perempuan yang menikah di usia muda seringkali belum sepenuhnya matang secara fisik untuk hamil dan melahirkan, yang dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, pendarahan, dan kelahiran prematur. Kesehatan mental. Menikah di usia muda juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, mengingat peran yang berat dan tekanan psikologis sebagai pasangan dan orang tua pada usia yang masih muda. Stres, depresi, dan kecemasan dapat muncul sebagai akibat dari kurangnya kesiapan emosional. Kemudian yang kedua itu ada dampak sosial. Pendidikan yang terganggu. Banyak perempuan yang menikah dini terpaksa berhenti sekolah dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang pada gilirannya mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Pengaruh pada kehidupan sosial. Menikah dini dapat membatasi kesempatan untuk bersosialisasi dan mengembangkan keterampilan pribadi karena pasangan muda itu cenderung lebih fokus pada peran rumah tangga dan keluarga. Kemudian dampak yang ketiga adalah dampak dari ekonomi. Ketergantungan ekonomi. Pasangan yang menikah di usia muda, terutama perempuan, seringkali belum memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada pasangan dan keluarga. Kemudian kesulitan keuangan. Tidak jauh dari ketergantungan ekonomi, di mana perempuan yang menikah dini sering kali memiliki
anak dalam waktu singkat yang menambah beban ekonomi keluarga. Ketidakmampuan untuk mencari nafkah atau bekerja dapat memperburuk kondisi ekonomi pasangan tersebut. Kemudian penanganan tentang pernikahan dini, yang pertama itu edukasi dan sosialisasi, yang kedua peningkatan akses pendidikan, yang ketiga pendampingan psikologis dan sosial. Kemudian di sini ada dasar dari hukum pernikahan dini tersebut, di mana di Indonesia itu terdapat beberapa aturan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat 1, undang-undang ini menyatakan bahwa batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun. Namun, pasca perubahan, pada tahun 2019, usia minimal untuk perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun untuk memastikan perlindungan terhadap anak dan mencegah tentang pernikahan dini. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan termasuk pernikahan dini yang dapat merugikan kesejahteraan anak. Pasal 7 ayat 1 mengatur bahwa anak harus dilindungi dari pernikahan dini yang dapat menempatkan mereka pada posisi rentan secara fisik, psikologis, dan sosial. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU 2015. Pada 2015, Mahkamah Konstitusi MK memutuskan untuk menaikkan usia minimum pernikahan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui putusan yang mengubah pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi anak-anak perempuan dan menghindari pernikahan dini. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.